Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky, nomor stambuk A121-19113. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Jadi, topologi bumi berdasarkan karakteristiknya terbagi atas atmosfer atau udara, hidrosfer atau air, litosfer atau batuan, dan biosfer. Secara umum, pengertian biosfer adalah tempat atau ruang muka bumi di mana makhluk hidup tumbuh dan berkembang secara optimal. Biosfer. Sebelum makhluk hidup muncul di permukaan bumi, yang ada hanya bakal biosfer, yaitu lingkungan fisik, suatu tempat bagi makhluk hidup melangsungkan kehidupannya. Dalam kehidupan makhluk hidup, terbentuk sistem hubungan antara makhluk hidup tersebut dengan materi dan energi yang mengelilinginya. Tempat dan sistem itulah yang disebut biosfer. Asal mula kehidupan memiliki banyak teori. Teori kosmosa, teori Fluger, teori Moore, teori Allen, teori transendental, teori abiogenesia, teori Ome vivum ex ovo, teori Ome ovum ex vivo, teori vivum ex vivo, teori Urey, dan teori Oparin-Haldane. Lanjut pada ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, tumbuh atau bertambah besar karena pertambahan dari dalam dan bergerak. Kedua, melakukan pertukaran zat atau metabolisme. Ketiga, memiliki iritabilitas atau kepekaan terhadap lingkungan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan tersebut. Keempat, tumbuh atau bertambah besar karena pertambahan dari dalam dan bergerak. Yang kelima, memiliki kemampuan mengadakan adaptasi terhadap lingkungan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi makhluk hidup. Yang pertama yaitu faktor klimatik. Faktor klimatik terdiri atas suhu dan sinar matahari, curah hujan, angin, dan kelembapan udara. Selanjutnya itu faktor fisiografi dan faktor edafik. Faktor edafik yaitu tekstur atau ukuran butiran tanah, tingkat kegemburan, mineral organik, mineral anorganik, dan kandungan air tanah. Dan selanjutnya yaitu faktor bitik. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran organisme. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan terdiri dari faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik misalnya daratan, lautan, suhu, curah hujan, dan lain-lain. Dan faktor biotik adalah seperti kehadiran makhluk hidup lain, baik tumbuhan, hewan, dan bakteri. Kemudian ada faktor barrier atau penghambat fisik. Yang pertama, land barrier, penghambatan fisik oleh daratan. Yang kedua, water barrier atau penghambatan fisik oleh perairan. Dan yang ketiga adalah faktor sejarah geologi. Faktor sejarah geologi terdiri dari continental drift atau pergeseran benua, dan garis Wallace dan garis Weber atau merupakan pemisahan oleh palung laut yang dalam. Persebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Flora di Indonesia ada di flora Sumatera Kalimantan, flora Jawa Bali, flora Kepulauan Wallace, dan flora Papua atau Irian Jaya. Dan fauna di Indonesia ada fauna tipe Asiatis,
fauna tipe Asia Australia, dan fauna tipe Australia. Ada beberapa manfaat keanekaragaman makhluk hidup, yaitu sebagai sumber bahan pangan, papan dan obat, sebagai sumber pendapatan atau devisa, sebagai sumber plasma nutfah, manfaat ekologi, manfaat keilmuan, dan manfaat keindahan. Kita lanjut pada materi makhluk hidup dalam ekosistem alami. Populasi dan komunitas makhluk hidup, bentuk ekosistem alami, aliran energi dan materi dalam ekosistem, macam-macam bentuk pola kehidupan. Populasi dan komunitas makhluk hidup, ada faktor abiotik, yaitu iklim, relief, dan kondisi tanah, dan faktor biotik, yaitu individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Faktor biotik terdiri dari iklim. Iklim sendiri memiliki banyak faktor, yaitu pertama kelembapan udara atau kelembapan udara sangat mempengaruhi terhadap kehidupan tumbuhan, seperti kering, lembab, dan sangat basah. Kemudian ada suhu, berpengaruh terhadap tumbuhan dan hewan. Ada angin, sangat membantu proses penyerbukan atau pembuahan beberapa jenis tumbuhan. Dan curah hujan untuk memenuhi kebutuhan akan air. Kemudian ada relief atau bentuk permukaan bumi, menyebabkan penyebaran makhluk hidup. Dan kondisi tanah, berpengaruh bagi tumbuhan, dan baik atau tidak kondisi tanah dipengaruhi oleh butiran tanah, mineral, humus, sirkulasi udara, dan air tanah. Kemudian faktor biotik merupakan komponen dalam alam semesta yang hidup, misalnya manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, dan lain-lain. Dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen, hewan berperan sebagai konsumen, dan mikroorganisme sebagai dekomposer. Faktor biotik meliputi tingkatan organisme, yaitu individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Lanjut pada imigrasi dan emigrasi. Imigrasi yaitu perpindahan satu atau lebih organisme ke daerah lain atau peristiwa didatanginya suatu daerah oleh satu atau lebih organisme di daerah yang sudah terdapat kelompok dari jenisnya. Imigrasi akan meningkatkan populasi. Dan selanjutnya yaitu emigrasi adalah peristiwa ditinggalkannya suatu daerah oleh satu atau lebih organisme dan populasi akan menurun. Terus lanjut pada macam-macam ekosistem. Yang pertama yaitu ekosistem alami. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Terbagi ekosistem darat atau hutan dan ekosistem perairan seperti danau, rawa, dan sebagainya. Kemudian ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan yang sengaja dibuat oleh manusia, contohnya ekosistem kolam, akuarium, kebun, dan lain-lain. Ekosistem darat mencakup daerah luas disebut bioma. Contoh bioma hujan tropis, padang rumput, padang pasir, dan tundra. Komponen-komponen ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Biotik, semua makhluk hidup yang berada dalam suatu ekosistem, misalnya manusia, tumbuhan, dan hewan. Dan abiotik, berupa benda mati yang ada di dalamnya, mencakup habitat, tanah, air, suhu, musim, dan lain-lain. Lanjut pada rantai makanan. Para ilmuwan ekologi mengenal 3 macam rantai pokok. Yang pertama yaitu rantai pemangsa. Tumbuhan hijau sebagai produsen, dimulai dari hewan yang bersifat herbivora sebagai konsumen 1, dilanjutkan hewan karnivora yang memangsa herbivora sebagai konsumen 2,
dan hewan pemangsa karnivora atau herbivora sebagai konsumen 3. Yang kedua yaitu rantai parasit. Dimulai dari organisme besar hingga organisme yang hidup sebagai parasit. Contohnya cacing, bakteri, dan benalu. Dan yang ketiga ada rantai saprofit. Dari organisme mati ke jasad pengurai, jamur dan bakteri. Tidak berdiri sendiri tapi saling berkaitan sebagai membentuk jaring-jaring makanan. Rantai makanan dan trofik dan tingkat trofik. Piramida ekologi, piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Macam-macam bentuk pola kehidupan. Yang pertama itu simbiosis. Bentuk interaksi yang sangat erat dan khusus antara dua makhluk hidup yang berlainan jenis. Makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut simbion. Simbiosis dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya mutualisme, parasitisme, dan komensialisme. Simbiosis mutualisme itu interaksi antara dua individu atau populasi yang saling menguntungkan, misalnya antara jamur tertentu dengan jenis alga tertentu membentuk likeness antara bunga dan kupu-kupu. Dan ada simbiosis parasitisme, interaksi dua individu atau populasi dan salah satunya untung, sedangkan simbion pasangannya rugi. Contohnya benalu yang tumbuh di ranting pohon teh atau mangga, cacing tambang yang hidup di perut manusia. Dan yang ketiga ada simbiosis komensialisme, yaitu interaksi antara individu atau populasi yang satu untung, sedangkan yang lainnya tidak untung dan tidak rugi. Contohnya interaksi antara ikan remora kecil menempel pada ikan hiu. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga Anda bisa mendapatkan informasi dari video yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.